Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik jamaah subuh rahimakumullah. Monggo kita wiwiti kajian kita yang menikah kanthi donga nyuwun dhateng Allah. Mugi-mugi Allah ridho dhateng menapa ingkang kita tindakaken lan Allah paring ilmu ingkang manfaati kagem kita sedaya. Sesarengan monggo kita wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Jamaah subuh ingkang kula hormati, insyaallah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken tigang bab ingkang wajib dipun mangertosi dening tiyang Islam ingkang sepisan sampun kita rampungaken wingi nggih. Nggih menika Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, dan Allah tidak menelantarkan kita. Nah, ingkang nomor kalih sama sekalian, ya menika bahwa Allah tidak ridho. Allah tidak ridho jika Allah disekutukan dengan yang lain. Jika Allah dipersamakan dengan yang lain, itu Allah benar-benar tidak ridho. Menika wajib diketahui oleh kita. Pada pertemuan terdahulu kita sampaikan, sampai-sampai Allah benar-benar tidak mau mengampuni dari dosa mempersekutukan Allah itu. Karena Allah benar-benar tidak ridho. Allah ingkang moho sayanipun, Allah ingkang moho agung, moho suci saking sedaya kekirangan, moho sempurna, moho asih, moho paring pangapunten, moho paring rizki dan sebagainya, kok ming dipadake karo liyane. Kok wonten tiyang ingkang anggenipun beribadah menika dhateng sanesipun Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita menika. Nah menika yang saya bahasane awake dhewe, Gusti Allah niku bener-bener ora trima menika Pak Bu. Nek ngantos di ngaten kaya menika. Kalau sampai ada orang hamba yang berbuat seperti itu, Allah benar-benar tidak ridho. Nah, ini kita ketahui agar kita bisa menghindarkan diri dari perilaku itu. Dan oleh Allah Bapak Ibu, ini disebut sebagai kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Wes pokoke mbahne zalim niku Pak Bu. Mbahne zalim niku. Ndak ada yang lebih besar dari itu Pak Bu. Menawi le salat kadang telat niku ya zalim ning tidak besar. Ini nggak mau disepelekke. Kita kadang-kadang wegah menghadiri majelis taklim, itu juga perbuatan zalim. Ini mboten ageng. Nah, nek pun syirik, musyrik itu syiriknya sudah
keterlaluan. Zalim menika menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu zalim. Nah, yang paling menempatkan sesuatu yang paling tidak pada tempatnya menika nggih syirik menika. Mas sekalian rahimakumullah, Allah mboten ridha menawi wonten makhlukipun, wonten kawulanipun ingkang nyekutakaken dhateng panjenenganipun Allah. Bab menika dipun terangaken dening Allah antawisipun nggih wonten Al-Qur'an surat Al-Jin ayat 18. Allah ngendika, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masajida lillah, masjid-masjid Allah itu adalah kepunyaan Allah. Ya, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah saja. Di masjid ini adalah milik Allah. Dimanapun di seluruh muka bumi ini adalah milik Allah. Dan kita tidak boleh beribadah menyembah kecuali hanya kepada pemilik itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nika ingkang sepisan. Ingkang nomor kalih Allah nerangaken wonten Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 7. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Jadi kafir berarti tidak kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Terus Gusti Allah mboten ridho, mboten rena. Dan jika kamu bersyukur, pasti Allah meridhoi kesyukuran itu. Sama sekalian rahimakumullah, tiang kafir menika tiang kang sampun benar-benar tertutup nggih. Kafir menika tertutup. Wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 6 nggih. Menika kanthi cekak aos tegas Allah menerangkan orang kafir itu seperti apa nggih. Bapak Ibu apal nggih. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus wong kafir niku ngendikane Gusti Allah, padha wae tok elingke utawa ora tok elingke kuwi dheweke tetep la yu'minun. Tetep ora iman. Niku tiyang kafir. Beguguk utawa waton niku. Wis pokoke wis angel niku. Wong kafir menika. Walaupun secara rububiyah Bapak Ibu, mereka mengakui. Artinya mengakui perbuatan Allah kepada makhluk itu dia sadar, dia yakin. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan bumi? Dia akan jawab Allah. Siapa yang menciptakan matahari, alam semesta ini dan menciptakan dirinya, maka dia akan jawab Allah. Nika mengesahkan dalam rububiyahnya, dalam perbuatan Allah. Dia mengakui tidak ada yang lain nika. Tetapi dalam hal peribadahan dia tidak mau. Dia tidak mau beribadah menyembah kepada yang menciptakan itu. Kenapa begitu? Wonten ayat candhaipun dipun terangaken
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Mergone napa Bapak Ibu tiyang kafir menika wis dikunci mati menapanipun qulubihim atine wa ala sam'ihim kupingi pendengaranipun wa ala absarihim makaten ugi penglihatanipun sampun dipun tutup. Maka bagi mereka azabun azim, siksa yang sangat pedih, sangat dahsyat. Ini ke orang kafir sama sekalian. Jadi musyrik dan kafir, ada senak kafir niku benar-benar mengingkari ya. Dia mengingkari. Nek musyrik niku ngibadah menyembah tetapi tidak kepada Allah. Nah, dua golongan ini termasuk kelompok yang oleh Allah agar diperangi ya. Dalam pengertian ya harus dilawan, Pak Bu. Harus dilawan. Artinya kita harus berupaya untuk memberikan pencerahan ya, agar pada saatnya atau kemudian kita mendoakan agar kemudian dia mendapatkan hidayah. Ya. Tentu dalam pengertian melawan, memerangi di sini melihat kondisinya. Kalau dia hanya pasif, ya, nah niki awake masih berharap muga-muga entuk hidayah. Tapi kalau dia sudah merendahkan Islam, melecehkan Islam, seperti sinten Paul Sri Mulyono niku. Aslinya kan Paul Sri Mulyono cah Tegal niku. Nah, itu sudah harus diperangi menika. Nah, tentu dalam hal ini kita serahkan karena dari pihak kepolisian juga sudah bertindak. Mudah-mudahan segera mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, walaupun di dunia ini susah untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sama sekalian rahimakumullah, maka orang yang bisa menjaga dari kesyirikan dan menjaga dari kekafiran, maka baginya surga. Demikian sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga dari perilaku kesyirikan dan kufur, maka tentu tempat yang tepat hanyalah di neraka. Na'udzubillah. Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, berarti napa Bapak Ibu? Kafir napa musyrik? Musyrik ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka faqad haramallahu alaihi al-jannah. Maka sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga. Swarga haram kanggo dheweke nika. Allah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Wis ra iso ditulungi, ra iso ditututi. Ketika dia sudah menyekutukan Allah. Ketika sudah musyrik pada Allah.
tempatnya di neraka dan surga haram baginya. Tegas nih Bapak Ibu, surga haram baginya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka monggo kita benar-benar jaga iman kita, Islam kita sampai akhir hayat nanti. Allah sampun wanti-wanti datang klubnya sami, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan ojo pisan-pisan mati kejaba ana ing kahanan Islam, kahanan taat, kahanan berserah diri marang Gusti Allah. Ojo nganti mati dalam keadaan tidak berislam, tidak taat, tidak tunduk kepada Allah. Sampai kapan? Ya sampai mati menikah. Kita pertahankan keislaman kita. Kita pertahankan syahadah kita la ilaha illallah maupun Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah, maka yang kita pahami adalah la ma'buda bil haqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, bagaimana cara beribadah? Bagaimana cara menyembah? Maka Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi ini pun kita mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka abduhu wa rasuluhu, minangka hamba dan utusannya. Jadi memang diutus untuk itu. Diutus untuk membimbing kita, mengarahkan kita, mendidik kita untuk beribadah kepada Allah secara murni, mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah, dalam hal ubudiyah atau uluhiyah, beribadah kepadanya. Teman sekalian rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin, Pak Bu, menggaransi tiang ingkang sedo dengan tidak mempersekutukan Allah dijamin swarga. Dijamin swarga. Wonten sunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim, Kanjeng Nabi ngendika, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa menjumpai Allah, maksudipun mati nggih, sedo. Barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Soalipun wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang menjumpai Allah, yang meninggal, yang sedo dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Terus pilihanipun namung menika Bapak Ibu. Kita bertauhid maka hasilnya surga, atau syirik maka neraka. Tidak ada yang lain. Menawi kita bertauhid hanya mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka dijamin swarganipun, Pak. Wonten awake dhewe wonten kekirangan-kekirangan, wonten kesalahan-kesalahan, dosa-dosa alit, Allah sampun maringi fasilitas, maringi sarana kagem pikantuk ampunanipun. Maka insyaallah
Ketika kita benar-benar sampai akhir hayat kita bisa menjaga tauhid kita dan kita menghadap Allah mati dalam keadaan bertauhid, la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Mila lajeng Kanjeng Nabi nerangaken sing sapa wonge ucapan ing akhir ucapane la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus tembung sing akhir diucapke kuwi la ilaha illallah mlebu swarga. Tigang dinten kepengker nggih kita dipun napa kejutaken berita Ustaz Zaki Mirza yang sedang memberikan tausiah dan membimbing untuk berzikir ketika mengucapkan la ilaha illallah dan beliau pingsan diduga karena serangan jantung. Alhamdulillah beliau dian perlahan-lahan membaik, insyaallah sehat lan mugi-mugi tetap sehat. Jamaah sekalian rahimakumullah, menika ingkang nomor kalih yang wajib kita ketahui bahwasanya napa Allah mboten ridho menawi dipun sekutuaken dhateng sanesipun. Allah tidak ridho ketika kita mempersekutukan dengan sesuatu pun, apapun, baik itu berupa barang, benda, manusia maupun hal yang mungkin tidak kelihatan. Pokoknya selain Allah, Allah benar-benar tidak ridho. Monggo menika kita bundeli estu yang sekalian supados kita terhindar saking perilaku syirik. Monggo kita akhiri, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.